Bencana alam menjadi kisah kelam perjalanan tahun 2014. Fenomena alam penyebab bencana tidak bisa dihindari, tapi jatuhnya korban jiwa bisa dikurangi. Berikut ulasan peristiwa bencana sepanjang tahun 2014. Rentetan bencana alam melanda Indonesia sepanjang tahun 2014. Di awal tahun, bencana banjir bandang menerjang 6 wilayah di Sulawesi Utara. Banjir bandang mengenangi kota Manado, kota Tomohon, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Kepulauan Sangihe. 25 orang dilaporkan tewas dan 85.000 lebih jiwa lainnya terdampak akibat bencana ini. Wilayah yang paling parah terdampak banjir bandang adalah kota Manado. 7 kecamatan di kota Manado tergenang banjir dengan ketinggian 4 hingga 8 meter. Sepanjang 2014, banjir masih menjadi bencana yang rutin terjadi di kota-kota besar. Wilayah yang menjadi langganan banjir yaitu DKI Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Banjir selama 2014 mengakibatkan 86 orang tewas dan 1,7 juta jiwa lainnya harus mengungsi. Hujan, angin kencang itu merupakan trigger ya. Trigger terjadinya bencana alam ikutan seperti longsor. Selain banjir, bencana tanah longsor juga menerjang beberapa wilayah di Indonesia sepanjang 2014. Bencana longsor mayoritas terjadi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat telah terjadi 403 bencana longsor pada tahun 2014. Yang masih segar dalam ingatan adalah tanah longsor yang menerjang Kecamatan Karangkobar di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pertengahan Desember lalu. Longsor menyebabkan 95 orang meninggal dunia dan 13 jiwa lainnya hilang. Bencana ini juga memaksa 2.000 lebih warga tinggal di pengungsian. BNPB menyatakan longsor adalah bencana yang paling banyak merenggut korban jiwa. Tanah longsor mengakibatkan 342 orang tewas dan 13.000 jiwa terpaksa mengungsi. Longsor menjadi bencana yang paling mematikan ini karena terkait dengan bertambahnya jumlah penduduk, juga degradasi lingkungan. Artinya masyarakat yang kalah bersaing secara ekonomi, mereka tinggal di daerah-daerah yang rawan longsor. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan, tanah longsor adalah kejadian alam yang tidak terhindarkan. Tanah longsor ini, walaupun hujan selebat apapun, kalau daerah itu tidak masuk zona kerentanan gerakan tanah, longsor itu bagian dari gerakan tanah. Gerakan tanah itu kan suatu pergerakan tanah pembentuk lereng, ya kan, mengikuti kejenuhan lereng dan keluar lereng. Itu saja. Longsor kerap terjadi di wilayah perbukitan dengan sumber air yang banyak. Wilayah ini biasanya menjadi tempat favorit warga bermukim. Di situ ada mata air banyak. Itu pertemuan antara tanah yang kedap air, di atasnya ditumpangi tanah yang mudah diresapi air. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat semestinya bisa mengerti dan menghindar tinggal di wilayah itu. 90% lebih longsor itu berada di daerah zona kerentanan gerakan tanah menengah dan tinggi. Peta itu udah ada. Ya kalau daerah itu adalah masuk daerah zona kerentanan gerakan tanah menengah dan tinggi, please dong hati-hati. Gunung berapi yang mengepung Indonesia juga menjadi salah satu sumber bencana di tahun 2014. Awal Januari lalu, Sinabung kembali memuntahkan awan panas dan material vulkanis. Letusan gunung yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini mengakibatkan 17 orang tewas dan 21.000 lebih jiwa mengungsi. Selain Sinabung, Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur juga menunjukkan geliatnya. Abu vulkanis Kelut bahkan mencapai wilayah Yogyakarta dan Bandung, Jawa Barat. Lebih dari 200.000 jiwa yang tinggal di 9 kecamatan di Kabupaten Blitar, Kediri, dan Malang terpaksa diungsikan. Erupsi Gunung Kelut juga menewaskan 4 warga di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Letusan Gunung Kelut melemparkan materialnya hingga ketinggian 17 km. 17 September 2014, peningkatan vulkanis juga ditunjukkan gunung api Slamet di Jawa Tengah. Meningkatnya aktivitas Gunung Slamet membuat warga yang tinggal di radius 5 km di kaki gunung harus diungsikan. Gunung Lokon di Tomohon, Sulawesi Utara juga menunjukkan keaktifannya selama 2014. Pertengahan September, Gunung Lokon bahkan beberapa kali memuntahkan material vulkanis.
Menggeliatnya aktivitas sejumlah gunung api disebabkan masuknya Indonesia dalam wilayah cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik. Letak geologis Indonesia pada pertemuan 3 lempeng aktif membuat tanah air rawan terhadap aktivitas vulkanis maupun tektonik. Fenomena alam ini tidak bisa dihindari oleh siapapun. Namun, jatuhnya korban jiwa akibat bencana masih bisa dihindari. Ikutilah, masyarakat mengikuti arahan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang kita drill. Kita beri masukan harus seperti apa dan seperti apa. Misalnya bandara ini harus tutup, ya harus tutup. Terus kemudian masyarakat harus mengungsi dalam jarak sekian kilometer, ya harus ngikuti gitu. Jangan ngeyel gitu kan. Masyarakat juga dituntut lebih mengenal fenomena alam penyebab bencana. Air kan melalui daerah yang rendah, seperti itu. Air tidak pernah naik ke pohon gitu kan. Seperti itu gitu ya. Awan panas juga seperti itu. Dia akan mencari daerah yang rendah dan arahnya sudah jelas. Tahun 2015, masyarakat Indonesia akan tetap hidup berdampingan dengan bencana. Sekarang yang siaga itu ada 5 gunung api. Yaitu ada Lokon, itu sudah lama sejak 24 Juli 2011. Kemudian ada Karangetang, itu juga di Sulawesi Utara, Lokon di Sulawesi Utara, Sinabung di Sumatera Utara, ya kan, di Kabupaten Karo. Kemudian Gunung Slamet di Jawa Tengah. Meningkatnya intensitas hujan di sejumlah wilayah Indonesia pertengahan Januari hingga Februari 2015 diprediksi memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Berbagai upaya telah dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengurangi dampak bencana. Banyak sebenarnya yang sudah kita lakukan ya selama 2014, mulai dari gladi tingkat daerah, kabupaten, kemudian provinsi, bahkan internasional. Dengan persiapan itu, BNPB optimis bisa menekan jumlah korban jiwa akibat bencana alam. Namun, tanpa sikap waspada dan kepedulian masyarakat, upaya ini akan menjadi usaha yang sia-sia.